Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil din. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, ulama, cewek pandai, tokoh masyarakat, para pemuda, mahasiswa, mahasiswi, tidak dapat saya sebutkan satu persatu, yang besar dari populer, yang kecil tidak dapat saya sebutkan nama. Insya Allah kita semua adalah hamba-hamba yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah adalah kata di antara yang ahabbul kalam ila Allah, yang paling dicintai, disukai Allah. Alhamdulillah adalah salah satu dari rukun khutbah. Alhamdulillah, segala nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tak dapat kita balas, yang disebutkan dalam Al-Quran, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, tak bisa kamu hitung. Bagaimana cara membalasnya? Salah satu dengan mengucapkan alhamdulillah. Makanya ketika roh ditiupkan ke jasad kita tadi pagi subuh, kita katakan alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Adapun hadis yang akan kita kaji pada kesempatan ini disebutkan dalam kitab Sahih Al-Bukhari. Jadi kalau Bapak Ibu baca hadis di buku, ujungnya HR Al-Bukhari, berarti hadis itu diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitabnya, judulnya panjang, Al-Jami' As-Sahih Al-Musnad Al-Mukhtasar min umuri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa ayyamih. Yang terlalu panjang disingkat menjadi Sahih Al-Bukhari. Ditulis oleh Imam Al-Bukhari, berasal dari Bukhara, sekarang masuk negara Uzbekistan, dan beliau meninggal pada tahun 256 Hijrah. Berarti jarak kita dengan beliau lebih kurang 1200 tahun. Tapi sampai subuh ini 1435 kita masih kaji hadis-hadis yang beliau riwayatkan. Sementara jarak dia dengan Nabi Muhammad SAW 256 tahun. Mana mungkin Imam Al-Bukhari berjumpa dengan Nabi, sedangkan Nabi meninggal bulan Rabiul Awal tahun 11. Sementara Imam Al-Bukhari meninggal tahun 256. Kalau begitu jarak terbentang di antara mereka 2 abad lebih. Lalu bagaimana bisa Imam Bukhari meriwayatkan dari Nabi? Maka Imam Bukhari meriwayatkan hadis ini dari gurunya bernama Khalid ibnu Makhlad. Khalid ibnu Makhlad meriwayatkan dari gurunya bernama Sulaiman ibnu Bilal. Sulaiman ibnu Bilal meriwayatkan dari gurunya bernama Abdullah ibnu Dinar. Abdullah ibnu Dinar meriwayatkan dari gurunya bernama Abdullah ibnu Umar ibnu Khattab. Abdullah ibnu Umar ibnu Khattab meriwayatkan dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad dapat dari mana? Wa ma yantiqu 'anil hawa. Muhammad tak bicara mengikuti perasaan hawa nafsu. In huwa illa wahyun yuha. Melainkan wahyu yang dikirimkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang membawanya? Allamahu syadidul quwa. Dia yang kuat fisiknya, kuat ingatannya, kuat semangatnya, Jibril alaihi salam. Jibril dapat dari mana? Dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertalian ini disebut dengan sanad. Salah satu syarat hadis itu sahih mesti bersambung. Dari mana Imam Bukhari dapat? Dari Khalid ibnu Makhlad. Khalid ibnu Makhlad dapat dari mana? Dari Sulaiman ibnu Bilal. Sulaiman ibnu Bilal dapat dari mana?
Dari Abdullah bin Dinar. Abdullah bin Dinar dapat dari mana? Dari Abdullah bin Umar bin Khattab. Abdullah bin Umar bin Khattab dapat dari mana? Dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bertemu. Salah satu mengapa Imam Bukhari lebih tinggi dari Imam Muslim. Imam Bukhari menetapkan syarat antara ini dengan ini dengan ini harus ketemu. Kalau tidak ketemu, maka tidak dikatakan dia sahih. Sedangkan Imam Muslim imkanul liqa, mungkin ketemu walaupun tak ketemu, tapi kata dia mungkin bertemu. Sedangkan Imam Bukhari syaratnya lebih ketat, subutul liqa, wajib ditetapkan pernah bertemu. Bukhari bertemu dengan Khalid bin Makhlad, Khalid bertemu dengan Sulaiman bin Bilal, Sulaiman bertemu dengan Abdullah bin Dinar. Kalau putus di pangkal, maka hadisnya dhaif, namanya mu'allaq. Kalau putus di awal sana, hilang sahabat Nabi, tak diketahui, hadis itu dhaif, namanya mursal. Kalau putus dua orang, periwayatnya hilang, maka hadis itu disebut dengan mu'dhal. Kalau periwayatnya hilang dua atau tiga, tapi tidak berturut-turut, maka disebut dengan munqati'. Itu dibahas dalam ilmu hadis. Sampai saat ini saya belum pernah mengajarkan ilmu hadis ke tengah masyarakat karena jelimet, sulit, dan hampir tak ada efeknya kepada amal. Baru kita kaji hadis-hadis yang membawa kepada amal. Dia semacam perdebatan skolastik saja. Tapi penting untuk dikaji karena salah satu syarat beramal hadis itu sahih, dhaif, hasan, maudhu' mesti diketahui. Dan salah satu cara mengetahuinya adalah lewat mempelajari ilmu mustalah al-hadis. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka Abdullah bin Umar meriwayatkan dari Nabi dan Nabi bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, kata Nabi, mafatihul ghaibi khamsun la ya'lamuha illallah. Mafatih jamak dari miftah. Ada nama masjid kita Miftahul Jannah, kunci surga. Bahkan nama orang, kawan saya kuliah dulu ada satu orang waktu berangkat ke Mesir namanya Miftahul Jannah. Lalu kami bilang kalau kuncinya aja sebesar ini apa lagi surga. Mafatih al-ghaib, kunci-kunci yang ghaib khamsun, ada 5. La ya'lamuha illallah, tidak ada yang tahu 5 perkara ini illallah, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian muskil, problem, kan tidak terbatas hanya 5 Pak Ustaz. Semua orang kan memang tak tahu, banyak perkara orang tidak tahu. Lalu kenapa hadis ini hanya membatasi 5 saja? Dalam kitab Fathul Bari Syarah Sahih Al-Bukhari yang ditulis oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Jadi Sahih Bukhari itu banyak sekali syarahnya. Syarah itu kitab penjelasan. Kalau ayat Al-Quran kita tidak paham, nama kitab penjelasannya namanya tafsir. Ada tafsir yang paling tua ditulis oleh Imam At-Tabari, ada tafsir Ibnu Katsir, dan ada pula tafsir yang ditulis oleh orang Indonesia, tafsir Al-Azhar Buya Hamka, dan ada pula tafsir yang orang khawatir katanya ini mengandung ada unsur yang merusak, condong kepada Syiah. Ada pula riwayat dari sekuler liberal katanya dalam tafsir ini jilbab tak wajib. Kita tak mau menimbulkan fitnah. Daya saya pula tak pernah baca tafsir ini, baca sekilas. Ada orang yang baca dari kulit ke kulit. Bahkan dia dapat gelar doktor gara-gara tafsir ini. Di Universiti Kebangsaan Malaysia, Bangi, Selangor. Didatangkan di Masjid Al-Falah. Dikaji setiap Sabtu malam Ahad. Tentu banyak pengorbanan Bapak Ibu mungkin yang selama ini sibuk. Sabtu malam Ahad itulah kami libur Pak Ustaz. Tapi niat jihad fisabilillah datang ke Al-Falah. Mulai beberapa malam sudah, nanti malam dilanjutkan lagi. Banyak perjuangan, meninggalkan rumah, meninggalkan keluarga, dan yang paling berat adalah meninggalkan beberapa episode sinetron. Tapi insyaAllah ia bernilai jihad di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tafsir, penjelasan ayat, penjelasan hadis disebut syarah.
Makanya Sahih Bukhari itu banyak sekali syarahnya. Ada Umdatul Qari namanya, ada Irsyadus Sari, ada yang ditulis oleh Imam Badruddin Al-Aini, ada yang ditulis oleh Imam Al-Qasqalani. Tapi yang populer di antara yang paling banyak ini ditulis oleh Khatimatul Huffaz, penutup para hafiz. Kalau disebut hafiz di tempat kita artinya orang hafal Quran. Tapi kalau dalam hadis disebut dengan al-hafiz, itu artinya dia menghafal 300,000 hadis. Berarti hafalan hadisnya sampai 300,000 hadis. Dan Khatimatul Huffaz, kalau sudah disebut al-hafiz, maka dia berarti Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, bermazhab Syafi'i, meninggal di Mesir. Lalu kemudian kitabnya berjudul Fathul Bari Syarah Sahih Al-Bukhari. Di situ beliau sebutkan, kenapa di situ hanya disebut 5? Bukan berarti orang tidak tahu hanya 5 perkara ini saja, tapi biasanya yang 5 ini selalu ditanyakan orang. Orang selalu menebak-nebak, menduga-duga, menerka-nerka. Padahal itu hanya diketahui Allah. Tapi katanya orang bisa juga tahu yang 5 itu Pak Ustadz. Prediksi. Hakikat sebenarnya 100% itu hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka disebutkan dalam hadis ini, mafatihul ghaibi, kunci-kunci yang ghaib, khamsun, ada 5, la ya'lamuha illallah. Tidak ada yang mengetahuinya secara pasti, absolut, mutlak, tak terbantahkan illallah, kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa saja dia? Yang pertama kata Nabi SAW, la ya'lamu ma taghidul arham illallah. Tidak ada yang tahu apa yang tumbuh berkembang fil arham, di dalam arham, jamak dari rahim, maaf cakap, perut perempuan, illallah. Tak ada yang tahu apa yang terjadi, tumbuh berkembang jadi apa dia di dalam itu, illallah, kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Betul. Memang ini yang selalu ditanyakan orang, sudah hamil apa belum? Sudah berapa bulan? Sekian bulan. Laki-laki apa perempuan? Selalu ditanyakan orang. Saya termasuk bukan ragu, tapi agak menengok banyaknya orang yang meragukan. Ada sebagian orang mengatakan, ini hadis ni Pak Ustadz tak relevan lagi dengan zaman. Dulu memang ya, sebelum ada USG, orang tak tahu jenis kelamin janin. Tapi sekarang setelah ada, banyak orang sudah tahu anaknya laki-laki apa perempuan. Saya pun agak terikut-ikut, bukan ikut percaya. Sampai akhirnya orang bertanya ke anak saya, anak Pak Ustadz itu jenis kelaminnya laki-laki apa perempuan? Saya bilang belum lahir lagi, saya tak tahu. Wah, jadi dalam itu berpegang kepada hadis atau berpegang kepada cakap orang. Maka dalam hal ini apa kata Imam Syafi'i, in sahhal hadis fa huwa madhhabi. Ada pendapatku dan ada pula hadis, campakkan pendapatku pakai hadis. Maka dalam hal ini, itu kan dalam masalah hukum fikih Pak Ustaz. Dalam mana, bagaimana dengan masalah ini? Pengalaman pribadi Bapak Ibu, semua orang mengatakan anak saya itu perempuan. Sikit lagi, tapi saya tetap berpegang. Masih ada ragu saya, betul tidak ada. Sampai terlintas dalam pikiran saya, nanti saya mau tulis buku 101 nasihat untuk anak perempuan. Jangan kau pakai celana legging, jangan kau pakai celana jeans, jangan kau pakai celana hantu, jangan kau tak buka aurat, jangan kau. Sempat terbikin, nanti buat satu hadis, satu pesan. Begitu lahir 1 Muharram 1435, rupanya Cak Lonceng. Bagi semua, ini perempuan. Disitulah saya balik ke hadis ini, Masya Allah. Betul katanya. Bahwa prediksi, ya saya tak menafikan itu prediksi, tapi mengetahui secara pasti 100% dapat memastikan ini terbukti, baik dia dari medis maupun dari bidan yang berpengalaman. Disitulah saya paham. Maka mereka melihat indikasi. Makanya ada kadang ini belum bisa kita ketahui Pak, kita belum bisa tahu Bu, kenapa? Belum kelihatan lagi. Ternyata yang dilihatnya itu pun indikasi. Nampaknya macam agak
agak lurus, ini laki-laki ya. Lalu kemudian yang bidan pula, biasanya kalau geraknya begini laki-laki, kalau geraknya begini perempuan. Dia katakan begitu, berdasarkan prediksi indikasi yang kesemuanya itu tak lain tak bukan adalah zon, sangka, prasangka. Salahkah dalam hal ini? Tak salah. Cuma terlalu dia pegang fatwa orang yang dia percaya ini, baik dari bidan kampung atau yang punya pengalaman atau dari medis, dipegangnya mati-matian, nanti fatal akibatnya. Dia kecewa. Berharap selama 4 bulan laki-laki, tiba-tiba lahir perempuan. Dampak yang paling fatal, dia paksakan anak itu jadi laki-laki. Padahal perempuan dikasihnya bola, masuknya kan karate. Akhirnya anak itu pun serba salah. Aku ini laki-laki atau perempuan, gitu dia. Jadi sebenarnya dengan tomboy. Jadi sebenarnya di hadis ini mengajak kita untuk menerima. Bukan saya mengatakan menafikan alat modern itu semua kafir. Oh enggak, na'udzubillah, enggak. Kita tetap ikut perkembangan zaman, tapi tidak terlalu yakin betul sehingga berpengaruh pada psikologis kita. Makanya saya agak setuju dengan sebagian orang tua, dia siapkan nama itu 2. Bukan namanya 2, namanya 1 tapi muncul. Kata dia, nama anak saya itu nanti Pak Ustaz Farid. Kalau kebetulan perempuan, saya robah sedikit aja Faridah. Gak ada yang model begitu. Bagus, tak salah. Jadi artinya dia siap apapun yang terjadi. Tapi ketika orang sudah siapkan inilah nama satu-satunya, lain daripada ini, dia tak siap menerima. Begitu datang tidak sesuai dengan yang diprediksi orang, dia pun kecewa. Anak itu tak dipedulikan dia. Azankanlah Pak, kata si bidan. Kalian aja yang mengazankan, aku tak semangat begitu. Ini salah. Oleh sebab itu, betul hadis ini mengingatkan kita, mafatihul ghaib, kunci ghaib itu 5 la ya'lamuha illallah. Tak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wala la ya'lamu ma taghidul arham. Tak ada yang tahu. Makna taghidu tazdad, bertumbuh. Dari mulai nutfah menjadi alaqah, menjadi mudghah, menjadi izam. Fakasawna al-izama lahma. Lalu kami balut tulang itu dengan daging. Tsumma ansha'nahu khalqan akhar. Lalu kami robah menjadi makhluk yang lain. Bukan air, bukan darah, bukan daging, bukan tulang, tapi menjadi makhluk yang utuh dan sempurna. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Maha suci Allah, sebaik-baik pencipta. Ini semua milik kuasa Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita tetap mengikuti perkembangan dunia medis modern. Kalau sakit, ya ke dokter. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ada sahabat yang sakit, dia suruh pergi kalian ke rumah Haris bin Kaldah. Haris bin Kaldah itu orang Arab yang pernah kuliah di Institut Kedokteran Jambi Sabur, pusatnya di Persia. Karena pada saat itu ada 2 peradaban besar. Peradaban Timur Persia, peradaban Mesir Romawi. Bahkan satu di antara 114 surat Al-Quran itu bercerita tentang konflik antara Persia dan Romawi. Ghulibatir Rum, bangsa Romawi dikalahkan. Siapa yang mengalahkannya? Persia. Ada satu surat khusus bernama surat Ar-Rum, surat Romawi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, oleh sebab itu maka kita tetap mengikuti dunia medis, tapi jangan sampai iman kepada medis mengalahkan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam beberapa kasus mungkin orang down melihat hasil check up terakhir dan lain sebagainya, saya katakan ini baik, kita harus memeriksakan kesehatan. Tapi kalau gara-gara itu kita menjadi down, kita sudah tahu, kita berusaha, kita jaga makan, serah kepada Allah SWT. Beberapa kali SMS masuk ke saya bilang bersabarlah. Habis itu masuk lagi, tetap juga nampaknya kurang kuat. Terpaksa saya kasih kata yang agak kasar sedikit. Usah percaya betul sama dokter. Jadi mohon maaf kalau nanti terbaca oleh Pak Dokter. Karena ada kronologisnya. Kalau sekali, 2 kali, tapi sampai 3 kali, artinya ini orang harus dibangkitkan semangat. Nah, yang kedua, kata Nabi SAW, wala yadri ma fi ghadin, wala yadri, wala ya'lamu, la ya'lam, tidak tahu, ma fi ghadin, ghadin besok, tomorrow. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi besok illallah,
kecuali Allah. Tak ada yang tahu apa yang terjadi besok pagi. Pak Ustadz besok mau kemana? Saya nanti pukul 8 insya Allah mau ke rumah sakit Zainab. Selesai itu pukul 9 ke Al-Azhar Syifabudi. Selesai itu ada janji dengan sahabat saya dulu sama-sama kuliah. Lalu kemudian dia lulus menjadi hakim tugas di Kalimantan. Lalu sekarang mau datang kemari mau bersilaturahim. Nanti malam di masjid kalau tak salah Masjid Baitul Muqtamar di Mumbai. Itu prediksi bahwa setelah itu, mohon maaf Pak Ustaz tak jadi karena masjid itu ini mohon maaf bisa saja. Siapa yang tahu? Wala ya'lamu ma fi ghadin. Tak ada yang tahu apa yang terjadi besok. Illallah, kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu, maka dalam hadis dijelaskan banyak sekali tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memang dia kadang tahu. Contohnya dia masuk ke pasar, tiba-tiba dia masukkan tangannya ke dalam tumpukan makanan, suburati ta'amin, tumpukan makanan. Tiba-tiba ada yang basah di dalam. Lalu dia tanya, tidak ada yang ngasih tahu Nabi. Tiba-tiba dia masukkan saja pemeriksaan mendadak. Lalu dia rasakan basah di dalam. Dia tanya, "Ma hadza ya sahibat ta'am?" Kamu pedagang makanan, ini apa nih? Kenapa basah di dalam? Lalu kata pedagang makanan itu, asabahul matar, kena hujan ya Rasulullah. Kenapa kamu tumpuk yang kering di luar yang basah di dalam? Menipu pembeli. Man ghasyana falaysa minna. Siapa yang menipu kami maka dia bukan golongan kami, kafir. Kalau setumpuk makanan saja menipu, kafir. Bagaimana kalau 5 kontainer makanan di sini? Masya-Allah. Maka Nabi mengatakan man ghasyana falaysa minna. Tapi tidak selamanya Nabi tahu. Makanya dalam Al-Quran dikatakan Qul, katakan ya Muhammad, la amliku li nafsi naf'an wa la dharra. Qul, katakan ya Muhammad, la amliku li nafsi, aku tidak punya kuasa untuk terhadap diriku naf'an, aku tak bisa mendatangkan manfaat, wala dharra, dan aku pun tak bisa menolak mudarat. Apa kelanjutan ayat itu? Walau kuntu a'lamul ghaiba lastakthartu minal khairi wa ma massani su'. Seandainya aku tahu yang ghaib secara keseluruhan, ma massani su', lastakthartu minal khair, pastilah aku enak untung terus. Wa ma massani su', aku tak pernah ditimpa suatu yang tak menyenangkan, suatu yang tak mengenakan. Tapi aku bukan hanya sekedar seorang nabi yang diutus Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam surat Al-Kahfi di akhir-akhir itu apa kata Allah Subhanahu wa taala? Qul, katakan ya Muhammad, innama ana basyarum mithlukum. Aku ni manusia yang sama seperti kamu. Bedanya apa? Yuha ilayya. Aku dapat wahyu. Pada saat-saat tertentu Allah beritahu, tapi beberapa saat Allah tak kasih tahu. Mana contoh hadis, bukti, dalil Allah tak beritahu tentang yang gaib kepada Nabi? Berjanjilah. Hadis riwayat Muslim. Hadis riwayat Muslim dari Aisyah. Berjanjilah Nabi mau ketemu Jibril. Kata Jibril, ya Muhammad, besok aku mau datang. Kata Nabi, ya. Nabi pun menunggulah pada saat yang ditentukan. Ternyata Nabi dengan Jibril itu kadang berjanji di tempat tertentu, pada waktu tertentu, pada jam tertentu. Sampai pada masanya Jibril tak datang. Nabi sedang megang tongkat waktu itu. Gelisah Nabi. Nabi campakkan tongkatnya. Lalu apa kata Nabi? La yukhlifullahu wa'dahu wa la rusuluh. La yukhlifullahu wa'dahu. Allah tak pernah ingkar janji. Wa la rusuluh. Nabi-nabi, utusan-utusannya, malaikatnya pun tak ingkar janji. Makna ucapannya itu, kenapa Jibril ingkar janji? Kenapa dia tak datang? Lalu kemudian summal tafata, Nabi menoleh-noleh, tak sengaja tertoleh ke bawah tempat tidurnya. Lalu dia dapati jarwa kalbin tahta saririhi. Jarwa kalbin, anak anjing kecil di bawah tempat tidurnya. Lalu dia tanya Aisyah, ya Aisyah, kata Nabi, sejak kapan ini ada ini masuk bangkai ini? Kata Aisyah, madaraitu, aku tak tahu ya Rasulullah. Lalu kemudian setelah dibuang, barulah datang Jibril. Nabi tak tahu.
Jibril tak beritahu, Allah tak kirimkan ilham, dan Nabi tak tahu. Kenapa Allah tak kasih tahu? Allah mau beritahu kepada umatnya lewat hadis ini bahwa tak selamanya Nabi tahu. Andai Nabi tahu, pengetahuan itu datang dari Allah SWT. Ini untuk menunjukkan kebatilan orang sekarang yang mengklaim saya tahu segala yang gaib. Kamu datang kemari, saya tahu apa yang ada dalam hati kamu, apa yang ada dalam dompet kamu pun saya tahu, apa yang ada dalam rekening kamu pun saya tahu. Batil, betul kata Nabi. Taraktu fikum amrayni, tinggalkan pada kamu dua perkara. In tamassaktum bihima lan tadillu abadan. Kamu tak akan sesat selamanya. In tamassaktum bihima, kalau kamu pegang yang dua ini, kitab Allah Al-Quran wa sunnata rasulih wa sunnati, sunnah. Hadis riwayat Malik dalam Muwatta dan riwayat Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadrak. Lalu kemudian tak lama sesudah itu Jibril pun sampai. Lalu Nabi bertanya kepada Jibril, kenapa kamu lambat datang? Apa kata Jibril? Mana'anil kalbul ladzi fi baitik. Yang membuat aku tak mau masuk adalah anjing yang ada tadi bangkai itu. Inna la nadkhulu baitan fihi kalbun. Kami tak mau masuk ke rumah kalau di dalam rumah itu fihi kalbun, ada anjing di dalam. Hadis riwayat Muslim. Tapi yang dia maksud di situ kami bukan semua malaikat, malaikat rahmat. Malaikat maut masuk. Tak masuk dan lama saya beli anjing-anjing. Bisa lah anjing mengusir malaikat maut. Tapi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kasus lain. Ketika Nabi sedang berada di rumah, tiba-tiba dia dengar dua orang sedang berkelahi di depan pintu. Lalu kemudian Nabi keluar, dua orang yang berkelahi ini didamaikan Nabi. Tapi ketika Nabi mengeluarkan keputusan itu, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Innama ana basyarun. Ingat, kalian berdua yang sedang berkelahi, ana basyarun, aku ni manusia biasa. Aku ni manusia biasa. La'alla ba'dakum ablagha. Mungkin salah satu dari kalian ini ada yang ablag. Ablag itu bahasanya mantap, retorikanya hebat. Lalu kemudian gara-gara cakapnya yang mantap itu, dalam persidangan ini kalah yang benar, menang yang batil. Betul, prediksi Nabi tentang ada orang-orang yang ablag, pandai bicara sehingga mengalahkan yang benar, itu sudah ada. La'alla ba'dakum ablag. Boleh jadi satu di antara kalian ini lebih hebat ngomong bicaranya, lalu fa'aqdi lahu, lalu aku menangkan dia dalam perkara ini. Tapi ingat kata Nabi, ingat, orang yang mengambil kemenangan lewat cara kebatilan, dia itu hanya mengambil apa yang diambil itu qit'atan minan nar, hanya sepotong api neraka. Kenapa Nabi tak mengatakan, kalian berdua hati-hati, aku tahu segala yang lain, segala dalam perut isi otak kalian itu aku tahu, kalau kalian bohong. Nabi tak mengatakan begitu. Nabi hanya mengatakan, aku memutuskan berdasar yang aku dengar dan aku lihat. Kalau ada di antara kalian berdua ablah yang pandai bicara, lalu kemudian aku menangkan dia dalam perkara ini, ingat, maka sesungguhnya dia hanya sedang memakan sepotong dari api neraka. Nabi tidak mengklaim pengetahuan segala yang baik. Contoh kasus lain, banyak sekali terjadi pada sahabat. Kalaulah Umar bin Khattab tahu bahwa dia akan ditikam oleh Abu Lu'lu'ah, tentu dia tidak akan keluar hari itu. Oh, Umar tahu Pak Ustaz. Kalau dia tahu, dia keluar juga. Dia tahu akan mati, berarti dia bunuh diri. Tidak mungkin dia tahu. Kalau dia tahu bahwa dia tahu akan mati ditikam oleh si Anu pada jam saat, berarti sama dia dengan menyerahkan. Ini perut saya, silakan tikam. Tidak begitu pemahamannya. Tapi pada saat tertentu Umar bisa tahu. Contoh, Umar khutbah di Madinah. Tiba-tiba di atas mimbar itu dia katakan, Ya Sariyah Jabal, nama pimpinan panglima perang yang sedang diutus satu peleton ke negeri namanya Nahawan. Nama pimpinan panglima perangnya Sariyah. Lalu kata Umar, Ya Sariyah Jabal, wahai pasukan Sariyah, bersembunyilah kalian di balik bukit.
Umar menyampaikan khutbah itu di Madinah, tapi suara Umar bisa didengar pasukan di Nahawan. Jaraknya dari Madinah masirata syahrin, sebulan naik unta. Udah ada telekonferensi pada saat itu. Bisa sahabat yang di Nahawan itu mendengar ucapan Umar, "Ya Sariyah Jabal, wahai Sariyah panglima perang, bersembunyi kalian di balik bukit." Mereka pun bersembunyi dan musuh pun dapat dikalahkan. Bisa terjadi. Tapi kenapa saat kematiannya dia tak tahu? Allah Ta'ala pun sembunyikan pengetahuan itu. Kenapa Allah sembunyikan? Allah ingin mengangkat derajat Umar supaya mati syahid. Ditikam oleh Abu Lu'lu'ah, orang Majusi, laknatullah alaih. Tapi aneh bin ajaib, makam Abu Lu'lu'ah dibangun orang Syiah. Ditulis di situ, inilah Abu Lu'lu'ah pejuang radhiyallahu rahimahullah. Kita mengatakan laknatullah, dia mengatakan rahimahullah. Betul kata Yusuf Al-Qardawi. Ada namanya at-taqrib bainal mazahib, pendekatan mazhab yang dimaksud Sunni Syiah. Lalu Yusuf Al-Qardawi pernah ikut ini. Lama-lama dia berpikir, itu yang dia tulis dalam kitab Fatawa Mu'asirah. Dulu aku sempat ikut dialog antar mazhab ini, tapi lama-lama dia berpikir, aku katakan Abu Bakar radhiyallahu anhu, aku katakan Umar radhiyallahu anhu, aku katakan Utsman radhiyallahu anhu, tapi mereka mengatakan Abu Bakar la'anahullah, Umar la'anahullah. Mana mungkin aku bisa sejalan dengan orang yang berbeda pandangan dengan sahabat yang dikatakan Allah dalam Al-Quran radhiyallahu anhu wa radu an, radhiyallahu anhum wa radu an. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, bahwa Umar dalam satu ketika tahu kejadian di Nahawan dan bisa suaranya sampai ya, tapi terus menerus dan dia mengklaim aku tahu apa yang terjadi, maka itu batil. Begitu juga yang terjadi pada Ali bin Abi Thalib. Dia keluar sholat subuh pagi itu, maka ditikam oleh Abdurrahman ibn Muljam dari kalangan Khawarij yang mengkafirkan sahabat Nabi ekstrim. Lalu kemudian Ali bin Abi Thalib pun mati disebabkan ajalnya sampai, tapi sabab musabab karena tikaman Abdurrahman ibn Muljam. Kalaulah Husain bin Ali tahu bahwa dia akan mati pada tanggal 10 Muharram di Karbala, maka dia tak akan berangkat. Lalu kenapa Allah tak beritahu? Kenapa Allah tak kasih tahu? Karena Allah ingin menjadikan mereka orang-orang yang mendapatkan syahid. Karena orang yang syahid itu selamat dari sakitnya sakratul maut, selamat dari azab kubur, selamat dari hisab illat dain, kecuali utang. Utang, yang mati syahid aja utang. Sebab itu kalau ada utang-utang ditulis saja. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa makna saya sebutkan dari mulai Nabi, Umar, Ali sampai kepada orang-orang saleh, mereka mungkin tahu pada saat tertentu, tapi dikatakan pengetahuannya tentang yang gaib unlimited, batil. Jadi kalau ada orang bertanya, Pak Ustaz, bagaimana mengindikasi aliran sesat? Tengoklah yang sudah dimuat MUI pusat. Aliran sesat itu ini. Tapi bagi orang yang paham Quran dan Sunnah, kriteria aliran sesat itu tak banyak, 2 saja. Karena Nabi mengatakan, "Intamasaktum bihima", kalau kamu pegang yang 2, lan tadillu. Jadi kalau hadis ini mengatakan orang tak tahu gaib, lalu ada orang mengatakan saya tahu yang gaib. Tadi malam kamu begini ya. Kamu begini. Dari mana datang pengetahuan ini? Pengetahuan ini datang dari Allah Ta'ala. Sebut dalam Al-Quran, "Inna syayatina la yuhuna ila awliyaihim." Inna syayatin, setan-setan, la yuhuna, mengirimkan wahyu, ila awliyaihim, kepada wali-wali mereka. Wali setan, orang-orang yang dekat berkawan dengan setan, wali setan, dan setan mengirimkan wahyu kepada mereka. Wahyu dalam tanda kutip, bisikan, kata-kata yang halus merasuk ke dalam hati, merasuk ke dalam otaknya, karena dia berkawan dengan setan. Kalau Bapak Ibu baca, walaupun buku ini tidak terlalu populer di Mesir, tapi di Indonesia menjadi bestseller. Ditulis oleh seorang wartawan namanya Isa Daud. Dia berkawan dengan jin dari India. Lalu ditulisnya buku Hiwar Ma'a Jinnil Muslim, dialog dengan jin muslim. Di situ dipaparkannya tanda tangan lengkap antara David Copperfield dengan setan. Mereka menjalin MOU, Memorandum of Understanding. Bisa. Makanya dalam
agama Yahudi ada satu sekte penyembah setan namanya Kabbalah. Kabbalah ini cabang dari mazhab yang besar, Luciferian, penyembah setan. Bahkan dalam Kristen ada yang disebut dengan Antikristus. Gerejanya disebut dengan gereja setan karena mereka menyembah setan. Wah, dalam Islam ini kita khawatir casingnya ustaz, isinya setan. Ustaz apa namanya? Ustaz setan. Kalaulah dia hidup pada zaman Umar bin Khattab, dia akan dipanggil oleh khalifah karena Umar lah orang yang merazia orang yang berkawan dengan setan. Lalu kemudian dipaksa tobat, suruh tobat 3 hari. Kalau ditangkap dia hari Sabtu, dia punya kesempatan tobat. Sabtu, Ahad, Senin. Sampai hari Senin sore dia tak tobat, Selasa pagi pancung kepala. Selesai. Bahkan diriwayatkan pernah mereka memancung sampai 3 orang dalam satu hari. Oh, kejam sekali Pak Ustaz. Islam itu ekstrim. Mana letak HAM, human right, hak asasi manusia. Orang Eropa mengikuti jejak Umar bin Khattab. Mereka pun mengadakan razia pada tukang sihir yang berkawan dengan setan pada abad ke-15 di Eropa. Namanya masa Renaissance. Ditangkap tukang-tukang sihir dan orang-orang yang berkawan dengan setan. Ditangkap, dipancung, dibakar, disalib. Selamat 1 orang, namanya Dracula. Itu cerita kenapa Dracula itu selamat sampai sekarang. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa maknanya? Apa yang dilakukan Umar bin Khattab diikuti oleh orang barat Eropa. Itulah kenapa mereka bersih daripada adapun tempat kita merasuk ke segala, maka anak cucu kaum muslimin mesti diselamatkan dari orang-orang yang mengklaim memang betul para ulama yang soleh itu bisa dapat pengetahuan, tapi dia kadang-kadang hanya sekedar lintasan, selintas, bukan langsung terus tanpa putus. Itu terjadi pada Nabi, itu terjadi pada wali-wali Allah. Dalam hadis dikatakan, tapi dia dapat itu karena apa? Tengok dulu hadisnya riwayat Muslim. La yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil. Hamba-hambaku yang mendekatkan diri kepadaku bin nawafil, dengan ibadah-ibadah sunnah. Tengok dulu kronologis hadisnya. Hambaku itu, kata Allah, ada dia mendekatkan diri kepadaku dengan ibadah sunnah hatta uhibbah, sampai aku sayang kepada dia. Setelah Allah sayang kepada dia, fa idza ahbabtuhu, kalau aku sudah sayang kepada dia, fa akunu ainahu yubsiru bihi, aku akan jadi matanya memandang dengan pandangan Allah Subhanahu wa taala. Bisa saja dia melihat, tapi tidak selamanya. Kadang-kadang putus, dan seringkali Allah rahasiakan itu supaya dia tidak sibuk dengan itu, tapi dia lebih sibuk berzikir dengan Allah SWT. Karamah bagi para wali Allah justru permainan. Dia tidak senang itu, dia tidak minta karamah, karena bagi dia ilahi anta maksudi, yang kutuju itu engkau, wa ridhaka matlubi, yang kucari ridhamu. Adapun yang itu permainan-permainan, dia anggap itu hanya permainan bagi pemula, anak-anak yang suka mainan. Justru itu melalaikan dia. Ini yang dijadikan orang sebagai tujuan, yang dulu dijadikan permainan, sekarang dijadikan tujuan. Ingin tahu ini, ingin tahu itu, dan lain sebagainya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalaulah ada orang sampai mengklaim, sampai SMS masuk ke saya beberapa hari yang lalu, Ustaz kami ini tahu segala hal Pak Ustaz. Ini dia tahu, ini dia tahu, ini dia tahu. Sampai-sampai kalau kami pengajian masuk SMS, bisa dia tahu. Tadi malam saya datang menengok si Anu di kamar tidurnya. Bahkan ada pula di antara kami yang ketika terpikir saja wajah dia Pak Ustaz. Bahkan maaf cakap, ketika sedang berhubungan dengan suami pun yang terbayang wajah dia juga Pak Ustaz. Ini setan ini setan. Untungnya sekarang tak ada khalifah. Kalau adalah khalifah Abu Bakar Siddiq, ini orang halal darah dipancung. Orang-orang begini berlindungnya di mana? Di bawah demokrasi. Demokrasi, hak asasi manusia melindungi. Jangankan orang yang mengatakan diri mengetahui segala sesuatu. Lia Eden dilindungi, Ahmad Musaddiq dilindungi, Mirza Ghulam Ahmad dilindungi. Zaman Abu Bakar Siddiq, nabi palsu dikirimi pasukan perang, mati Musailamah Al-Kadzab di tangan seorang laki-laki bernama Wahsy. Zaman sekarang justru diberi fasilitas
oleh LBH, Lembaga Bantuan Hukum. Apa dia? Siapapun yang mau mengaku nabi palsu di Indonesia ini, mau menjadi pimpinan aliran sesat, datang orang mengeroyoknya ramai-ramai, maka yang mengeroyok itulah yang akan dikatakan kaum ekstrim, merusak solidaritas, merusak kebersamaan, dan yang menyatakan palsu itu dapat hadiah pengacara gratis. Luar biasa. Maka anak-anak kita, keluarga kita mesti diselamatkan dari yang model-model seperti itu. Masuk yang ketiga. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Wala ya'lamu mata ya'til mataru ahadun illallah. Tidak ada yang tahu kapan terjadinya turun hujan secara pasti illallah, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Beberapa bulan yang lalu kita mengalami asap, Masya Allah, yang luar biasa. Lalu kemudian saya ingat betul ketika mutar mau ke arah Tabik Gadang, saya hidupkan radio. Menurut Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika pagi ini, sulit rasanya akan turun hujan pada pekan ini karena asap terlalu banyak naik ke atas mengganggu proses turunnya hujan. Sementara saya mau ke Dumai. Ini Masya Allah, ke Dumai sulit ini kalau hujan tak turun. Menurut berita itu seminggu lagi pun payah turun. Pagi saya dengar, tiba-tiba siang hujan lebat, selebat-lebat. Mohon maaf Bapak yang pegawai Badan Meteorologi dan Geofisika Klimatologi. Prediksi oke, tapi mengetahui secara pasti tak turun. Pasti turun, tak bisa. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan itu, tapi ada sabab musabab. Terkait dengan masalah ini orang ekstrem kiri, ekstrem kanan. Yang ekstrem kiri mengatakan tak ada itu, semua sudah diserahkan Allah kepada kita. Yang ekstrem kanan pula tak mau berusaha sama sekali, semua terserah Allah. Dua-dua tak betul, dua-dua batil. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata, pertengahan. Kita tetap pakai alat-alat canggih untuk mendeteksi. Alat deteksi tsunami, pakai, bagus, tak salah, untuk hati-hati. Supaya Badan Penanggulangan Bencana Alam itu bisa mempersiapkan. Alat pendeteksi cuaca, bagus, pasang. Kita pula bersiap-siap, mungkin nanti akan banjir dan segala macam. Itu bagus. Tapi ketika keyakinan digantungkan kepada alat, ini akan merusak. Alatnya korslet, alatnya mati, kita pun ikut mati dengan alat itu. Tentu tidak. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT. Maka yang ketiga, la ya'lamu mata ya'til mataru ahadun illallah, kecuali Allah SWT. Yang keempat, wala yadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Tidak ada orang yang tahu bi ayyi ardin, di bumi mana tamut dia akan mati. Tak tahu dia di bumi mana akan mati. Ustaz Abdul Somad nanti kira-kira matinya di mana kan? Tak tahu. Bisa jadi mati tak di bumi. Di mana? Dalam pesawat. Mati. Betapa banyak orang yang sudah mempersiapkan diri. Saya nanti mau mati di sini. Tiba-tiba ketika tugas di luar kota. Tapi sebagian orang ada yang tahu Pak Ustaz. Mungkin Allah kasih dia ilham. Karena dalam hadis dikatakan lil insani lammatani. Bagi manusia itu ada dua bisikan. Bisikan yang datang dari malaikat disebut dengan ilham. Bisikan yang datang dari setan disebut dengan waswasah. Maka kita selalu meminta supaya dijauhkan dari waswasah. Alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Tapi ketika datang ilham, terlintas pagi itu, janganlah keluar rumah, jangan terlalu jauh. Lalu mungkin dia duduk di rumah. Lalu dia pesan anak istrinya, kalian jangan pergi jauh-jauh. Tadi ada saya nampaknya lebih tenang di rumah. Mati dia pagi itu. Lalu anaknya bercerita, bapak saya tahu kapan dia mati. Oh tidak seperti itu. Karena cerita ini awalnya sejengkal. Lalu kemudian sampai semeter, akhirnya 1 kilometer. Itu bedanya kita meninggalkan cerita sama meninggalkan duit. Kalau duit ditinggalkan habis, tak bersisa sama sekali. Sedangkan cerita, sampai saya banyaklah bertemu dengan cerita-cerita yang luar biasa. Lalu kemudian saya pergi ke orang kampung asli di situ. Dia ketemu dengan orang. Kebetulan kenal pula dulu sama-sama di Mesir. Saya tanya, bang, katanya Pak Fulan itu begitu, begini. Kata orang kampungnya ke saya, hebat betul. Kata dia, tidak. Setahu saya dia tukang obat. Terus kenapa ceritanya bisa begitu? Karena mereka tahu Ustaz bukan orang sini.
Jadi bisa dikelabuinya. Dan Ustaz tak pula tahu yang gaib-gaib. Kalau saya orang sini memang kenal dengan dia, tahu apa yang terjadi sejak dulu sampai sekarang. Maka sebetulnya cerita itu tak sebesar itu. Kalau bahasa anak sekarang yang tak segetonya gitu. Tapi cerita itu terlalu dibesar-besarkan. Oleh sebab itu kita tak mau termakan cerita model ini. Karena dusta yang membuat itu menjadi besar dan lain sebagainya. Apa yang diinginkan? Macam-macam klaim-klaim kebenaran, kehebatan, keunggulan, guru kami lebih hebat, tuan kami lebih hebat. Padahal orang itu pun belum tentu setuju dengan cerita itu. Berapa banyak orang-orang soleh yang tak pernah setuju dengan cerita yang diceritakan orang terlampau berlebihan. Wartawan mewawancarai Gus Dur, Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Gus, kata orang Gus Dur tahu yang gaib-gaib. Ketika sedang sidang tertidur, tiba-tiba bisa paham ini tadi ngobrolnya ini. Tahu yang gaib ya? Dia sendiri mengaku. Apa kata dia? Saya sudah baca. Orang Indonesia itu pola pikirnya terbaca. Kalau awalnya ini, ujungnya pasti ini. Sama lah misalnya ada orang mengatakan ketika ini nanti nampaknya kalau presiden ini naik, harga minyak naik. Bukan berarti dia tahu gaib, kan memang sudah terbaca sejak dari dulu. Asal ganti pasti naik. Terbaca. Sama lah kalau ibu misalnya mau pergi pengajian pukul 8, nanti pulang pukul 9. Ibu lihat sinetron, bapak tengok sebentar saja. Lalu kemudian ibu katakan, nanti ini pasti nikah dengan ini. Akhirnya bapak ini benci yang ini, sekarang suka. Dan ketika pulang jam 9, betul kata mama tadi ya. Hebat. Memang udah terbaca. Pola pikir cerita orang kita itu terbaca. Saya diundang oleh satu jamaah sebelum sampai ke Pangkalan Kerinci, sebelum sampai ke Simpang Buatan, masuk ke kanan pemukiman transmigrasi. Masuk ke dalam jauh. Yang mengundang ini sahabat saya, dia undang ke masjid itu. Kawan di Mesir. Lalu kemudian datanglah protokol pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin hadirat kaum muslimin yang dimuliakan Allah. Adapun penceramah kita pada malam hari ini adalah Al-Mukarram Haji Abdul Somad LCMA. Beliau ini menyelesaikan S1 3 tahun 10 bulan di Al-Azhar Mesir. Lalu kemudian mendapatkan beasiswa dari Al-Jom Moroccan Corporation Internasional dari Maroko, menyelesaikan di Darul Hadis dengan tesis 300 halaman selama 1 tahun 11 bulan. Kawan saya berbisik, ini dapat dari mana dia? Saya bilang dari google.com. Dr. Mawardi Muhammad Saleh, tugas pokok dia mengajar di UIN Suska, tapi beliau sebagai seorang salah satu pegawai Badan Akreditasi Nasional, BAN PT, perguruan tinggi negeri diperiksa. Beliau terbang kadang ke Aceh dan beliau kalau pergi pakai baju tangan pendek, tidak pakai peci, biasa saja. Lalu kata beliau, beberapa hari ini kami kerokan dulu sama-sama tugas dalam pembentukan STISI, Sekolah Tinggi Ilmu Al-Quran Syekh Ibrahim Barakatuh. Lalu kata beliau, sampailah saya ke universitas itu, jauh di daerah timur. Tiba-tiba pegawainya mengatakan, semuanya mengucapkan, Assalamualaikum Ustaz, Assalamualaikum Ustaz. Heran, saya tak pakai koko, pakai baju pendek, tak pakai peci. Kenapa mereka tahu saya Ustaz? Lama-lama dia tanya, kenapa kalian tahu saya Ustaz? Sudah kami cek di Google, Pak. Ternyata sebelum orangnya datang, mereka cek dulu. Mawardi Muhammad Saleh, enter. Oh, S3 di Madinah, Ustaz. Mereka tengok. Jadi, jangan percaya-percaya betul. Kalau nanti ada orang tahu yang gaib-gaib. Banyak faktor. Hilanglah duit. Siapa yang mengambil? Wallahu a'lam bishawab. Maka pepatah mengatakan kalau duit hilang, dukun bertindak. Pergilah orang ke dukun. Apa kata si dukun? Bertanya, siapa saja yang berada di rumah itu? Ada bapaknya, ada ibunya, ada anaknya, ada menantunya, ada supirnya, ada tukang cucinya, ada keponakannya. Setelah dia deteksi nama semua, lalu kemudian tunggu sebentar, saya mau berdoa dulu di kamar. Yalah. Setelah sampai di kamar, lalu kemudian tak lama dia pun keluar, lalu dia ambil debu. Kalau kalian mau tahu siapa yang mengambil duit itu, gini kan tangan, letakkannya debu di atas, lalu ditiupnya. Lalu tak lama keluarlah nama dari lengan itu. Benny. Mohon maaf kalau ada bapaknya. Orang pun, memang betul kami sudah lama curiga dia yang mengambil nih. Ditangkaplah si Benny tadi.
Pembantu yang paling tak ada kuasa di situ. Kamu yang ambil, bukan diperiksa, dipijak kakinya, ditempelin sampai tak mengaku. Tapi karena dia sudah dikatakan, dukun mengatakan dia, orang pun percaya. Setelah sekian bulan terungkap siapa yang mengambil asli. Barulah ketahuan kenapa nama Benny yang muncul. Rupanya dukun ini cerdas. Kalau dibuat nama bapaknya tentu orang tak percaya. Dicarinya siapa yang paling lemah di antara yang ramai itu. Dia tahu Benny paling lemah. Masuk dia ke kamar, ditulisnya pakai sabun. Pakai sabun basah. Benny. Kan tak nampak kalau saya tulis pakai sabun, kan tak nampak. Sama warna sabun, cuma beda basah. Kalau sabun ditimpa pakai debu, menempel lah dia. Jadi dukun sekarang cerdas luar biasa. Ini hadis tak ada periwayatnya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi umat Islam yang harus cerdas menyikapi orang-orang yang mengatakan tahu yang baik dan lain sebagainya. Kalau tidak UUD, UUE. Pokok-pokok ujung-ujung inti dari klaim-klaim ini adalah ujung-ujungnya duit atau ujung-ujungnya perempuan. Orang-orang yang lemah iman lalu tergoda, hebat ini orang ini, saya ikutlah karena dia tahu yang baik-baik. Masya Allah, na'udzubillah. Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Dia tak tahu di bumi mana dia akan mati. Dan kita memang tak perlu tahu kita mau mati di mana, karena sesudah mati itu urusan orang lain. Tak perlu Bapak Ibu sibuk memikirkan nanti yang menyolatkan saya siapa, kain kapan saya di mana, kubur saya itu nanti dalam, lapang, apa sempit. Yang perlu kita siapkan itu adalah amal untuk mati. Adapun kita sesudah mati, serahkanlah itu kepada kaum muslimin. Banyak orang Islam sekarang terlalu sibuk memikirkan kuburnya, sampai digalinya dari sekarang. Banyak orang sekarang sibuk memikirkan yang bukan urusan dia. Menggali kubur itu urusan kami, biar kami galikan nanti. Yang sibuk perlu kita pikirkan adalah apa amal kita menjelang masuk ke dalam. Ini banyak orang yang tak sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad SAW. Yang terakhir, yang kelima, wala ya'lamu mata taqumus sa'atu illallah. Tidak ada yang tahu secara pasti kapan hari kiamat itu terjadi illallah, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Banyaklah yang mencoba-coba ingin bagaimana nanti hari kiamat itu terjadi kapan. Datang Steven Spielberg, kata dia 2012, sudah 2014 mau habis, mau masuk 2015, tak juga jadi kiamat. Satu hari datang telepon masuk ke saya, Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Saya dari Masjid Anu di kota Anu, ya. Oh, kalian yang membid'ah-bid'ahkan saya dulu. Iya Pak Ustaz, kamilah yang membid'ah-bid'ahkan Ustaz. Terus kami mau undang Ustaz sekarang. Kenapa? Ustaz yang dulu kalian undang itu kemana? Jamaah banyak komplain tak mau undang dia lagi Pak Ustaz. Kenapa? Karena kata dia tahu dia kapan hari kiamat. Rupanya terbuka ujung-ujung cerita. Di ceramah itu dia katakan tahu dia kapan hari kiamat. Itulah kronologis masyarakat cerdas. Mereka sudah punya kode. Asalkan melanggar satu pasal ini, masyarakat sudah tahu. Asal ada orang mengklaim tahu hari kiamat, mereka tak pakai. Itulah sebabnya saya bilang saya tak bisa datang. Bukan saya merajuk kalian bid'ahkan. 2 tahun di bid'ahkan saya. Abdul Somad ahli bid'ah, sakit juga itu saya. Tapi saya bilang nantilah kalau ada waktu luang, insyaallah saya datang. Masjidnya di mana, nomor HP-nya berapa, orang siapa tak perlu, kita ambil pelajaran saja. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, tidak ada yang tahu secara pasti taqumus sa'ah, kapan hari kiamat, illallah, kecuali Allah SWT. Makanya dalam Al-Quran dikatakan, yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha. Mereka bertanya kepada engkau ya Muhammad, 'anis sa'ati, tentang hari kiamat, ayyana mursaha, kapan terjadinya? Qul la ya'lamuha illallah, tidak ada yang tahu kecuali Allah SWT. Ayyana mursaha itu bahasa Arab. Tapi saya pernah hadir ada urusan di Bogor. Datanglah penceramah, kata dia semua bahasa ada dalam Quran. Sampai-sampai bahasa Sunda ada dalam Quran, kata dia. Saya bingung mana ada ayat. Ayat ini yang dia baca. Ingat betul saya terkesan saya karena dia bilang ada bahasa Sunda. Ayatnya
Yas'alunaka 'anis saati ayyana mursaha. Haram, tak boleh mengait-ngaitkan bahasa lain dengan Al-Quran. Allah Ta'ala menurunkan Al-Quran bilisanin arabiyyin mubin, dengan bahasa Arab yang jelas dan nyata. Tak boleh. Nanti kalau ada ustaz ceramah model gitu, Bapak katakan, oh Pak Ustaz jangan katakan begitu. Enak aja dia bilang bahasa lain. Tapi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin bisa diingat 5, tapi ada ayat Al-Quran yang persis bunyinya macam hadis ini, tapi susunannya lain. Ayat terakhir surat Luqman. Innallaha indahu ilmus sa'ah wa yunazzilul ghaiz wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut innallaha 'alimun khabir. Jadi nanti yang 5 perkara tadi ada dalam Al-Quran surat Luqman ayat terakhir, tapi susunannya dengan hadis ini beda. Yang ini dulu, yang di belakang. Tak apa salah, tak ada menyebabkan hadis rusak dengan susunan yang berbeda. Ini yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Yang baik-baik datang dari Allah, yang tak baik dari hamba Allah yang dhaif, jauh dari kesempurnaan. Banyak tutur kata menyinggung perasaan Bapak Ibu, saya mohon maaf. Aku qauli hadza astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sebagaimana biasa kita lanjutkan dengan tanya jawab baik terkait dengan masalah ini ataupun masalah-masalah lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada 2 pertanyaan dari saya. Baik. Pada suatu hari dalam satu pertemuan, seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kapan datang hari kiamat? Ya Rasulullah, kapan datang hari kiamat? Ya Rasulullah, kapan datang hari kiamat? Sampai 3 kali. Nabi Muhammad menjawab, katanya hari kiamat itu pasti datang sesuai dengan kehendak Allah. Tetapi apa yang Anda telah persiapkan, bekal Anda, apa yang Anda lakukan untuk menyambut datangnya hari kiamat? Yang kedua, sinyal yang dikatakan oleh Rasul tadi menaikkan adilan Ustaz. Waktu Rasul Israel yang tidak banyak para hakim dalam neraka jahanam. Karena Rasulullah SAW, kenapa? Karena hakim telah menjual dari keadaan yang mati. Kemudian katakan oleh Ustaz dan di Indonesia banyak pengadilan, tetapi susah dicari keadilan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentang hadis kapan hari kiamat itu ada 2. Yang pertama mata sa'ah, kapan hari kiamat. Lalu Nabi menjawab, ma'a'dat talaha, apa yang sudah kau siapkan? Kau mencari tahu, menanya-nanya kapan hari kiamat, yang sudah kau siapkan itu apa? Lalu dia menjawab, hubbullah wa rasulih, hubbullah wa rasulih. Yang kusiapkan itu cinta kepada Allah dan Rasul. Kata Nabi, cukuplah itu. Karena dengan cinta Allah dan Rasul berarti berpegang teguh pada Quran dan Sunnah, beramal, berkorban, istiqamah, mati. Yang kedua, datang orang Arab Badui bertanya, mata sa'ah, kapan hari kiamat? Dijawab Nabi. Tapi jawaban Nabi tak sama macam hadis pertama. Apa kata Nabi SAW? Idza wussidal amru ila ghairi ahlihi fantazir sa'ah. Kalau suatu perkara diberikan pada yang bukan ahlinya, tunggulah kiamat. Tapi yang dimaksud kiamat di sini bukan kiamat besar, kiamat kecil. Kalaulah tiang dinding masjid ini diberikan pada yang bukan ahlinya, terjadilah kiamat kecil. Nauzubillah, roboh dia. Karena campuran semen dengan tiang batunya tak lagi sesuai dengan yang ditetapkan oleh para ahli bangunan. Jadi maknanya pertanyaan yang tentang Bapak sebutkan tadi ada. Yang kedua, tentang masalah hakim, hadis tentang hakim, kata Nabi, al-qudatu salasatun. Hakim itu ada 3. Yang 2 masuk neraka, yang 1 masuk surga. Al-qudatu salasatun. Hakim itu ada 3. Yang 2 masuk neraka, yang 1 masuk surga. Yang pertama, hakim yang jahil, tak tahu hukum, lalu dia tetapkan hukum berdasarkan kejahilannya. Yang kedua, hakim yang alim, tahu hukum,
tapi karena riswah urusan dunia dia tak menghukum dengan ilmunya. Yang ketiga, hakim yang tahu ilmu benar dan dia amanah. Jadi ketika kawan-kawan saya sebagian lulus ikut cakim, calon hakim, lalu saya kirimlah hadis tentang hakim ada 3. Kau yang mana? Saya bilang. Mudah-mudahan yang ketiga, kata dia. Jadi doa bersama. Karena kalau tidak dimasuki LC ini, kata dia, kalau kita tak masuk, siapa lagi? Niat yang baik, mudah-mudahanlah tak hanyut di tengah jalan. Ini tentang masalah hakim. Intinya ada 3. Lalu kemudian, Assalamualaikum Ustaz. Kenapa tentang masjid jin. Nah, ini pertanyaan. Apa cerita tentang masjid jin? Karena kalau sudah mendengar kata jin, itu konotasinya jahat, buruk. Tidak seburuk itu. Karena dalam Al-Quran nanti di rumah buka surat Al-Jin. Bagi yang selama ini membaca surat Yasin, tak apa-apa. Nanti malam baca surat Al-Jin. Bukan mau mengundang jin, dah. Nengok makna di dalam. Qul, katakan ya Muhammad, uhiya ilayya, diwahyukan kepadaku, annahu istama'a nafarun minal jin. Ada beberapa, kalau binatang beberapa ekor, beberapa, tak mungkin kita katakan beberapa ekor jin, beberapa jin. Annahu istama'a nafarun minal jin. Ada beberapa jin mendengar bacaan Al-Quran ketika Nabi sedang baca Quran. Datang jin mendengar bacaan itu, lalu apa kata jin itu? Inna sami'na Qur'anan ajaba. Kami mendengarkan bacaan Al-Quran Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ajaba, ajib, amazing, sangat menakjubkan. Lalu kemudian mereka pun membawa Nabi berdakwah. Itulah kronologis tentang hubungan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan jin. Pulang dari berdakwah ke kampung jin itu, maka keluar satu hukum baru. Nabi melarang istinja pakai tulang bekas makan unta, tulang kambing, itu tak boleh dipakai istinja, kering dia. Karena itu kata Nabi, ta'amu ikhwanikum, itu makanan saudara-saudara kalian. Ternyata jin itu makan tulang bekas. Maka sekarang banyak juga jin itu yang tak dapat sama sekali. Sudahlah dagingnya habis, tulangnya pun dipantai orang juga kali jin. Oleh sebab itu maka tak boleh menjadikan tulang alat istinja, karena itu makanan. Lalu kemudian pula dalam surat Al-Jin katakan, wa inna minnal muslimuna wa minnal qasitun. Kami ini jin, minnal muslimun, kami ada yang muslim, wa minnal qasitun, kami ada yang kafir. Makanya ada jin muslim, ada jin kafir. Secara keseluruhan namanya jin. Jin yang baik, jin muslim. Jin yang jahat, jin kafir. Jin kafir ini disebut setan, induknya iblis. Nah, begitu dia. Jin yang jahat, setan, induknya iblis. Iblis itulah yang tak mati-mati. Apa kata iblis minta kepada Allah? Anzirni ila yaumi yub'atsun. Panjangkan umurku sampai anak Adam dibangkitkan. Apa kata Allah? Innaka minal munzirin. Kau akan disampaikan usia. Tapi jin yang lain bisa mati walaupun umurnya panjang. Bagaimana kalau datang jin muslim itu? Ketika kita sedang baca Quran, baca surat Al-Jin, tiba-tiba datang jin muslim itu. Kata dia, aku jin muslim, aku ingin berteman dengan kamu. What can I do for you? Kata dia. Apakah kita akan menjawab, ya kita, saya pribadi, andailah datang model seperti itu. Tak perlulah kita layani. Karena zaman sekarang jangankan jin, orang saja yang jelas pas fotonya, jelas CV, kurikulum vitae-nya, kadang payah kita percaya. Apalagi percaya dengan jin. Aku jin, umurku panjang, aku sudah ada sebelum Kabil membunuh Habil, gitu dia. Waktu Sulaiman mati, aku pun ikut menyolatkannya. Sekarang aku ingin berkawan dengan engkau, karena aku tengok engkau setiap subuh Sabtu ke Masjid Al-Falah, gitu dia. Bilanglah banyak kawan-kawan saya yang lain, sudah kawan akrab, ada di Twitter, ada di Facebook. Tak perlu lagi saya berkawan dengan jin. Dan apa untungnya berkawan dengan dia? Kalau nanti kita malah lupa kepada Allah, lalu ngobrol-ngobrol cerita, ada kawan jin ini segala macam. Ujung-ujungnya berbuat kepada yang tak baik. Jadi tentang jin itu bukan setelah Nabi Muhammad, sebelumnya, dan ada hubungan dengan Nabi SAW. Untuk orang yang murtad,
hukumannya dipancung. Apabila tidak mau kembali kepada Islam. Pertanyaannya, kenapa mesti dipancung? Bukankah tidak ada pemaksaan dalam agama? Kalau misalnya hujjah sudah disampaikan kepadanya, tapi dia tetap tidak meyakini Islam lagi, walaupun dia lahir dari orang tua yang Muslim, tapi dia lebih meyakini agama lain daripada Islam, apa harus dipancung juga? Afwan Ustaz, ada yang bertanya seperti itu. Saya kurang bisa menjelaskan. Mohon penjelasan. Ini orang termakan human right, hak asasi manusia. Dalam hak asasi manusia, jangankan kafir murtad, menyembah hantu pun dipelihara. Menyembah Kabbala itu besar di Amerika, di Hollywood bahkan. Ketua Majelis Taklim Kabbala itu Madonna. Aliran penyembah setan. Kabbala. Dan itu dilindungi oleh undang-undang. Karena undang-undang barat itu boleh mengikuti aliran apapun selama tidak mengacau stabilitas keamanan nasional. Kalau dia melanggar hukum, baru dilarang. Nah, kenapa itu tak ada dalam Islam? Ingat, ayat la ikraha fid din. Tak ada paksaan dalam agama. Tidak ada paksaan dalam agama bagi orang yang memang belum masuk Islam. Bapak buat tetangga, sebelah kanan Ong Tai Kim, sebelah kiri Huta Suhud, Huta Pea, Huta Julu, Huta Ginjang, Raja Buku. Tidak ada paksaan kita. Terbawa orang panjang, kau masuk Islam, kalau tidak kupancung. Tak ada, la ikraha fid din. Tapi bagi orang yang sudah Muslim, lalu dia murtad, maka ini dia pengkhianat. Di dalam aliran apapun yang namanya pengkhianat, hukuman mati. Tonton film-film gangster mafia, kalau pengkhianat mati. Jadi ini suruh dia tonton banyak-banyak film Godfather, film-film mafia film Cina itu. Coba tengok bagaimana hukuman pengkhianat. Pengkhianat itu kalau dia murtad jadi baik. Setan, kalau ada yang pernah ikut kelompok setan, lalu dia tobat, setan lain itu marah. Setan aja marah. Ini logika berpikir orang macam ini. Dia ini menjadi penyakit. Penyakit di tengah umat. Kalau ada 5 jari bapak, na'udzubillah, na'udzubillah, na'udzubillah. Jari ini 5. Yang satu ini kena penyakit. Kata dokter mesti diamputasi. Kalau tidak dia menular kepada yang lain. Apakah bapak katakan biarlah dia menular kepada yang lain? Tidak, kita ikut potong, wajib potong. Kalau tidak dia menular, ini orang murtad ini akan menularkan kemurtadannya kepada yang lain. Makanya kata Nabi, la ya'illu damu mri'in muslim. Tidak halal darah orang muslim kecuali 3. Yang pertama an-nafsu bin-nafsi, pembunuh. Yang kedua as-sayyibu zani, sudah menikah tapi berzina. Yang ketiga at-tariku lidinihi, orang yang murtad. Adapun orang kafir itu lain cerita. Memang asalnya kafir. Ini bapaknya muslim, ibunya muslim, muslimah, lalu dia murtad, dia merusak adik-adiknya yang tak kuat iman, tetangganya. Apalagi dia pula mengatakan, dulu waktu masuk Islam capek saya 5 kali. Setelah masuk ini sholatnya cuma 3 kali tunjuk aja seminggu sekali. Anak Allah Bapa Rohul Kudus. Dan paling enak tak cebok lagi kata dia. Maka orang yang tak kuat-kuat iman rusak. Maka orang yang murtad. Jadi jangan pakai ayat la ikraha fiddin. Anak ayat itu menyatakan tak ada paksaan memaksa orang lain masuk dalam Islam. Nabi tak pernah paksa. Ketika Nabi sampai ke kota Makkah Al-Mukarramah, apa kata Nabi kepada penduduk Makkah? Idhhabu wa antumut tulaqa. Pergilah kalian bebas. Tak ada paksaan. Tapi ketika Nabi membebaskan, itulah turun ayat. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Mereka masuk ke dalam Islam berbondong-bondong. Jadi logika berpikir orang tak bisa menjawab pakai ayat. Bapak ibu yang berhadapan dengan orang seperti ini tak bisa pakai ayat, pakai balas, pakai logika. Nabi beberapa kasus dia tak pakai ayat. Ketika datang seorang bertanya, ya Rasulullah, ya izinkan aku berzina. Sahabat yang ada di situ sudah marah, sudah mau pancung, masa minta izin berzina? Apakah Nabi membacakan ayat az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah? Pezina laki-laki, pezina perempuan cambuk 100 kali. Tidak, Nabi tak bacakan ayat. Ketika dia mengatakan izinkan aku berzina, apa kata Nabi? Bagaimana kalau orang berzina dengan ibu?
Bagaimana kalau orang berzina dengan adikmu? Bagaimana kalau orang berzina dengan kakakmu? Bagaimana kalau orang berzina dengan bibimu? Terdiam dia, diajak berpikir dan masuk ke dalam hati. Ternyata ada seorang sahabat saya, dosen, mengajar di salah satu universitas, mahasiswanya tak semua muslim. Datanglah yang satu. Apa kata dia? Pak, dalam dunia akademisi bebas, kita bukan di masjid, bukan pengajian. Menurut saya Islam itu kejam. Kenapa? Masa dia poligami anak orang? Padahal sekarang kan bisa bayar 200.000 1 jam selesai. Kenapa mesti poligami? Kata dia. Lalu apa kata si Ustaz? Ustaz ini untung cerdas, bisa dia tahan emosinya. Dengan tenang apa kata dia? Bagaimana kalau yang dibayar 200.000 itu emakmu? Kalau yang dibayar 200.000 adikmu? Kalau yang dibayar 200.000 itu kakakmu? Dia pakai hadis Nabi. Itu diam sediam-diam. Apakah setelah itu dia taubat? Wallahu a'lam bishawab. Tak dapat kabar sampai sekarang. Tapi yang jelas mati kutu dia gara-gara itu. Jadi dalam beberapa kasus ada seorang kata dia Islam itu agama yang dia kasih anggur, disuguhkannya anggur kepada orang Islam. Ini anggur, makan anggur. Makan. Orang Islam makan anggur. Setelah itu dikasihnya wine, minum anggur. Oh haram. Ketawalah dia mengejek orang Islam. Orang Islam bodoh. Dikasih anggur dia makan, dikasih wine tak mau. Padahal wine kan dari anggur. Lalu kemudian tak lama dia mau balas. Makanya orang tak boleh marah. Kalau marah otak tak bekerja. Maka otak tak bekerja kalau marah. Tenang. Lalu dia panggil, mana istrimu? Mana anak perempuanmu? Kau berhubungan dengan istri, ya? Mau tak berhubungan dengan anak? Oh, mana bisa berhubungan dengan anak? Ini anak saya, incest. Tak boleh, haram. Ini kan asalnya dari sini juga. Tak bisa pakai ayat. Dia tak percaya ayat. Logika akal. Tapi akal banyak tak bekerja. Kenapa? Karena kita marah. Betul kata Nabi. Tak jangan marah. Marah. Tapi saya pun karena sedang tak ditanya. Kalau ditanya marah juga. Dan saya dalam hal ini, saya amat terkesan dengan Kiai Haji Idrus Romli. Bisa Bapak tengok di YouTube Idrus Romli. Menangani emosi luar biasa. Debat itu bisa suaranya tak naik, datar, tenang, dan dalilnya keluar. Berdebat dengan Syiah, berdebat. Begitu juga dengan Ahmad Dedat. Ahmad Dedat pun tenang. Ahmad Dedat pernah diundang ke Iran. Diundang ke Iran tentang masalah Syiah sudah ada atau belum ada di zaman Nabi. Itu yang mau dikaji. Apakah Syiah itu ada di zaman Nabi? Mereka bertahan bahwa Syiah sudah ada di zaman Nabi. Ahmad Dedat dengan tenang masuk, dia ambil sendalnya, lalu dia kepit. Dia kepit ke atas meja seminar. Lalu kemudian dia letakkan sendal di atas meja. Oh, ayatullah yang di samping itu marah. Ahmad Dedat, kenapa sendal diletakkan di atas meja? Kata Ahmad Dedat, karena saya mendengar ada satu riwayat menyebut orang Syiah itu suka mencuri sandal di zaman Nabi. Ada hadis menyebut katanya di zaman Nabi itu orang Syiah suka mencuri sandal. Maka sandal saya masuk bawa ke dalam. Kata orang Syiah, kamu mengada-ada, mana ada Syiah zaman Nabi gitu. Sudah selesai seminar kan itu intinya. Assalamualaikum. Tak tahu di mana dia akan meninggal. Yang kami tanya, bolehkah kita berdoa untuk meninggal di tanah suci Makkah, Madinah? Jadi pada zaman sebelum revolusi King Abdul Aziz, waktu itu Makkah namanya Hijaz. Kalau pernah Bapak Ibu mendengar kata Hijaz, itu artinya Makkah dan Madinah. Namun sebelum itu kita umumkan dulu ada yang lebih penting daripada itu. BM 1261 LX menghalangi mobil keluar. BM 1261 LX. Baik, kita lanjutkan. Waktu itu namanya Hijaz. Hijaz otonomi khusus Makkah Madinah. Pemimpinnya tidak raja, tidak sultan, tidak emir. Namanya Syarif Husain. Husain itu keturunan daripada Fatimah, anak Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka otonomi khusus. Lalu kemudian datanglah Raja King Abdul Aziz, dia usir ini Syarif Husain lari ke Irak. Di Irak membuat negara. Lalu Irak pecah menjadi dua, satu Irak, satu lagi Yordania.
Inilah asal usul. Lalu kemudian pada zaman itu banyaklah jamaah haji. Waktu itu belum ada lagi visa sekian bulan. Makanya ulama-ulama kita dulu sambil ke Makkah menuntut ilmu. Termasuklah di situ Syekh Hasim Asy'ari, kemudian Kiai Haji Ahmad Dahlan, kemudian Mufti Kerajaan Indragiri Syekh Abdurrahman Siddiq, itu alumni Makkah semua. Mereka kemudian pula Mufti Kerajaan Banjar Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, Mufti Kerajaan Delhi Syekh Hasan Maksum, Mufti Kerajaan Aceh Syekh Nuruddin Ar-Ramidi, semuanya alumni dari Makkah. Lalu kemudian adalah jamaah haji itu yang tak mau pulang karena dia mau mati di Makkah. Saya tak mau pulang karena ingin mati di Makkah. Lalu dia datang kepada seorang ulama, mungkin ulama ini punya doa yang makbul, dia tak paksa, pulanglah dibacakannya dalil ini. Enggak, kata dia, engkau tidurlah semalam ini, besok insya Allah engkau akan berubah pikiran. Malam itu dia tidur, dia bermimpi, dia tengok banyak keranda dari luar yang dibawa ke Makkah dan ada pula keranda yang di Makkah dibawa keluar. Besok pagi langsung dia bilang, kalau gitu saya pulang. Jadi tak penting kita mati di mana, yang penting apa amal yang kita bawa. Mati di samping Ka'bah pun kalau otaknya Abu Jahal, Abu Lahab, satu sel juga dengan Abu Jahal. Jadi tak usah minta mati di mana. Salam Pak Ustaz, bagaimana kita sholat di masjid yang ada kuburan di area masjid tersebut? Sedangkan dalam hadis disebut la tusallu ilal qubur, la tusallu ilal qubur. Janganlah kamu sholat ke kubur. Ini kuburnya, ini kita. Sholat kita ke kubur. Allahu Akbar. Apa hukum sholat ke kubur? Makruh, tak sampai haram. Hadis. Lalu kalau di depan kita ini ada kubur, itu tak disebut kubur. Kenapa? Ada dinding. Ada dinding. Kenapa di setiap masjid itu ada kubur? Masjid Raya Siak Serindrapura, Masjid Sahabuddin, ada kubur. Masjid Kerajaan Sultan Delhi, Masjid Al-Masud, dekat Istana Kerajaan Melayu Delhi, Medan, ada kubur. Masjid di Bengkalis, saya tengok waktu MTQ Bengkalis, setiap masjid ada kubur. Kenapa? Karena orang ingin dimakamkan dekat masjid, 5 waktu dia dapat doa, dapat salam. Assalam. Orang yang mau sholat, waktu mau datang, Assalamualaikum ya ahlan diyarul mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun ya Allah mustaqim. Pas mau pulang, Assalamualaikum 5-10 kali. Coba dimakamkan dekat makam koruptor, dapat sumpah serapahnya. Jadi yang dimaksud itu adalah tak boleh sholat menghadap ke kubur. Adapun kubur itu pakai dinding, kalaulah itu yang dipakai, maka di situ ada 3 perbedaan. Yang pertama, sholat ke kubur. Yang kedua, menjadikan kubur sebagai masjid. Itu yang haram. Ketika Nabi mau meninggal, pesan Nabi di antara pesan-pesan dia terakhir, la'anallahu yahud wan nasara. Allah melaknat orang Yahudi dan Nasrani. Kenapa? Ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Mereka menjadikan kubur nabi-nabi mereka sebagai masjid, tempat sholat. Di mana tuh Pak Ustaz? Nanti Bapak Ibu punya duit banyak, pergi ke Romawi, tepatnya di Vatikan. Di situ betul prediksi Nabi. Mereka menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Makam Santo Thomas. Makam Santo Thomas mereka ratakan, dibuat gereja besar, disitulah mereka beribadah. Sekarang saya tanya, ada tak di Pekanbaru orang meratakan kubur orang soleh lalu dibuat masjid di atas? Tak ada. Oleh sebab itu, maka ini saya bahas khusus di dalam buku 37 masalah populer, karena banyak orang tak mau sholat di masjid yang ada kubur. Kalau di Panam Masjid Al-Fitrah, karena di depan itu ada kubur. Kalau di sini Masjid Ar-Rahman, di depan Ar-Rahman itu ada kubur. Lalu orang tak mau sholat. Orang yang tak mau sholat, dia ada masjid, dia ada kubur. Nanti kalau dia diajak sholat arba'in di Madinah, jangan sholat, karena di situ ada kubur. Itu kan kubur Nabi Pak Ustaz. Nabi tak apa-apa. Iya, tapi di samping Nabi itu kan bukan Nabi. Ada kubur Abu Bakar, ada kubur Umar. Oh tak apa-apa, ada dinding. Apa bedanya? Kan ada dinding. Nah ini tentang masalah tak boleh sholat ke kubur. Pak Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya pertanyakan, apa benar yang pertama masuk surga itu adalah umat Nabi Muhammad? Tapi Rasul waktu Isra Mi'raj telah diperintahkan
diperlihatkan surga neraka dan isi-isinya yang baik dan buruk. Ini dibahas oleh Syekh Atiyah Saqar dalam kitab Fatawa Al-Azhar. Beliau ditanya, Syekh, ketika Nabi Muhammad Isra Mi'raj, ditengoknya ada orang dalam surga, dilihatnya ada orang dalam neraka, itu siapa? Padahal belum ada Isa. Kata Syekh Atiyah Saqar, itu adalah gambaran, tamsilan, ditunjukkan Allah Ta'ala. Kalau kau buat ini hukumannya. Kalau kau buat ini hukumannya. Nah, kalau logikanya sekarang, kalau memang betul ada tapi tak ada, orangnya ada tapi tak ada. Bapak Ibu nanti pergi ke Malaysia, ikut pengajian Ustaz Mustafa Umar, tanya orang-orang di Malaysia, saya mau ke rumah Ipin dan Ipin, mau jumpa, di mana dia? Tak ada, karena dia tamsilan. Begitu juga di itu. Maka kata Syekh Atiyah Saqar, yang masuk itu Muhammad. Lalu kemudian maka itu yang ditengok Nabi itu tamsilan, karena Isa belum ada. Ketinggalan 1 rakaat pada sholat zuhur karena lupa, jadi ikut salam. Apakah ketinggalan 1 rakaat harus diulang sholatnya dari awal, atau hanya diulang 1 rakaat saja? Diulang balik dari awal. Kenapa diulang dari awal? Karena definisi sholat aqwalun, ucapan, wa af'alun, perbuatan, muftatahatun bitakbir, dibuka dengan takbir, mukhtatamatun bitaslim, ditutup dengan salam. Salat itu terbagi 3. Salat ada, salat qada, salat i'adah. Salat yang diulang ini namanya salat i'adah, mengulang salat, ulang balik. Pahalanya Pak Ustaz, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Allah Ta'ala memberikan amal lebih dari sesuai dengan niat. Negara Arab, tanah suci tempat kelahiran para rasul, ulama besar, tapi kenapa negara selalu ribut berkepanjangan, perang saudara, perang apanya yang salah Pak Ustaz? Orang Yahudi bangga, kata dia kami adalah yang paling hebat, karena nabi-nabi diutus paling banyak kepada kami. Nanti kalau ada orang bangga, yang paling hebat itu saya, kata dia. Kenapa? Dokter spesialis jantung ke rumah saya, spesialis tulang ke rumah saya, spesialis diabetes meletus ke rumah saya. Ini orang hebat atau tak hebat? Kenapa paling banyak dokter itu ke Bani Israel? Karena penyakitnya paling parah. Oleh sebab itu, maka al-a'rabu asyaddu kufran wa nifaqa. Orang-orang Arab itu lebih kafir dan lebih munafik. Mohon maaf kalau ada Bapak Ibu keturunan Arab, saya tak ada ini. Al-a'rabu asyaddu kufran wa nifaqa. Orang-orang Arab itu lebih kafir dan lebih munafik. Saya dipanggillah oleh orang Maroko. Ta'al, sini sebentar. Dari Asia, ya. Malaysia, Brunei, Thailand, Singapura. Saya dari Indonesia Kuwait. Indonesia. Kenapa? Rupanya dia berkesan betul waktu sholat di Masjidil Haram. Ketika sholat di Masjidil Haram, ada orang Arab meletakkan tongkatnya. Digeserlah orang Maroko ini menggeserkan tongkat. Mau ngamuk dia tongkatnya digeser. Tiba-tiba datang orang Indonesia menggeser tempat duduknya. Pergi dia, disuruhnya orang Maroko tadi duduk di tempat saya. Dia terkesan luar biasa menengok akhlak orang Indonesia. Kata dia Indonesia. Makanya orang Maroko tak mau disebut Arab. Orang Maroko tak pernah mau disebut Arab. Mereka lebih bangga disebut Amazigh. Nahnu Amazigh. Amazigh itu barbar. Tapi kata barbar itu ejekan orang Barat. Karena mengejek orang Maroko itu karena melawan Eropa dulu. Disebut dia barbarian. Tapi suku mereka asli adalah Amazigh. Jadi kalau ditanya apa sebabnya, yang di Arab itu Muhammad cuma satu. Sisanya Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan, segala Abu di situ tempat. Itu sebab. Maka ada yang soleh-soleh tapi banyak dibantai. Mursi setahun cuma habis. Said Qutb habis digantung oleh Gamal Abdul Nasir. Hasan Al-Banna mati ditembak. Tapi mereka tak pernah berhenti berjuang. Terus perjuangan mereka luar biasa. Dan orang Arab ini kalau dia baik, baik betul. Kalau dia jahat, jahat betul. Tak macam orang kita, kadang-kadang baik, kadang-kadang jahat. Dia jelas, kalau Muhammad betul. Kalau Abu Lahab betul. Kalau yang baik itu luar biasa. Kawan saya, dari sejak saya tingkat 1 sampai saya LC pulang,
rumah dia itu gratis, tak pernah bayar. Tinggalnya di daerah Masakin Usman. Ada orang Mesir itu ikut jamaah tabligh, kaya. Jadi kebetulan ini orang Indonesia tahu dia krisis. Kawan saya itu punya anak, punya istri, tak bisa menyewa rumah mahal, tinggal rumahnya. Sejak saya datang dia kuliah, sampai saya pulang dia masih kuliah juga. Tapi S1 juga pulang. LC lama dikait cukup banyak. Dan gratis dikasih. Kalau baik betul. Tapi ada kawan saya orang Aceh yang punya rumah, ketika dia terlambat, maka datang surat tagihan. Nama kawan saya ini Muhammad Nur. Muhammad Nur datang mengadu, kata dia, tolong abang tengok adik kelas saya, surat dari tuan rumah saya. Tolong ganti semua kunci pintu yang rusak. Uang DP kamu dulu pertama menyewa hangus karena banyak yang rusak. Yang ketiga yang paling berkesan, semua kue yang pernah saya kasih tolong hitung berapa, bayar. Abu Jahal betul. Itu jahat betul. Bagaimana caranya menjalankan sholat khusyuk Pak Ustaz? Ada namanya Syekh Ali Tontawi, asalnya dari Suriah yang sekarang sedang bergejolak. Suriah sudah dibantai umat Sunni oleh Syiah Nusairiyah sebanyak 200 ribu orang mati selama 4 tahun ini. Laporan terakhir 200 ribu orang mati dibantai rezim Syiah Nusairiyah. Luar biasa kekejaman Syiah terhadap ahli sunnah. Nah, disinilah asal Syekh Ali Tontawi rahimahullah. Kata dia disusunnya buku kitab kecil sifat sholat khusyuk. Kata dia yang pertama mengikuti sunnah-sunnah dari sejak mulai wudhu. Dari mulai wudhu itu ada perenungan, kemudian menjawab seruan azan, kemudian hati dijaga bersih, tidak berbicara kepada orang lain, dijaga. Makanya jangan sampai buka SMS sebelum sholat, update status, masuk pula room chat segala macam. Lalu kemudian setelah itu memahami apa yang dibaca. Wajahku, saya tak menyuruh menghafal terjemahnya, tidak. Wajahku wajah dia, aku hadapkan wajahku kepadamu, bukan begitu. Hanya dipahami saja. Tapi yang ketiga, sesuai antara yang dibaca di mulut dengan yang di hati. Karena kadang orang lain di mulut dan di hati, dia pun tak ingat entah kapan dia baca Fatihah. Tiba-tiba selesai aja inna a'tainakal kautsar. Maka dia alhamdulillah rabbil alamin. Connect dia. Ar-Rahman Ar-Rahim. Iya kan, iya kan. Ini suatu usaha. Mata jangan lihat. Kalau lagi di masjid, kalau sempat liar, siapalah desain cantik itu. Nah, apalagi kawan di depan pakai baju kaos, coblos nomor 3 gitu. Jadi, diikutilah tuntunan-tuntunan ini. Dari mulai wudhunya, dari mulai menjawab azannya, ikut sunnah. Nabi melarang tasbih, tak boleh tasbih. Apa salahnya tasbih bunyi-bunyikan tangan? Ternyata merusak hati. Kalau tasbih saja merusak hati yang sudah lurus, apalagi update status. Hal-hal kecil dia tak membatalkan wudhu, tapi merusak hati. Maka diperhatikan, menjaga sunnah, lalu kemudian pula paham apa yang dibaca. Yang ketiga, connect antara mulut dan hati, mata tidak lihat. Setelah itu kita banyak berdoa Allah. Makanya sebelum itu, siapkan cawannya, Allah berikan airnya. Heran kenapa air tumpah Pak Ustaz? Karena cawannya bolong. Jangan siapkan cawan yang bolong. Siapkan cawan. Cawan urusan kita, air urusan Allah. Allah yang memberikan. Oleh sebab itu kita mengingat Allah karena bantuan Allah. Tapi kita ada usaha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apakah malaikat semuanya pandai baca seperti manusia? Apakah malaikat bisa membaca seperti manusia? Al-Quran itu turun bukan bacaan. Al-Quran itu turun suara. Jangan bayangkan Jibril datang bawa pena ke Nabi Muhammad, ini tulisannya zalikal. Maka Nabi mendengar suara dari Jibril, Nabi mendengarkan suara. Makanya metode baca Quran yang paling benar suara duluan. Ini yang dipakai di Mesir. Maka banyak anak-anak Imam Syafi'i 7 tahun belum bisa tulis, tapi dia sudah baca. Belum bisa tulis, tapi dia sudah hafal. Makanya kita pertama kali dengar. Nanti setelah suara baru ketulisan.
Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Datang Imam Sya'rawi komplain kepada gurunya. Apa kata Syekh Sya'rawi? Ini salah nih guru. Kenapa yang ini dibaca Alif Lam Mim? Kenapa yang ini dibaca Alam Nashrah? Tulisannya kan sama. Lam Mim. Lam Mim. Kenapa yang ini dibaca Alif Lam Mim? Kenapa yang ini dibaca Alam Nashrah? Jadi tak ada informasi sam'iyat, perkara yang didengar. Tak ada informasi tentang malaikat itu bisa tulis baca atau tidak. Tak boleh berijtihad dalam masalah ini, kerana ini masalah akidah, perkara sam'iyat yang didengar. Kecuali Nabi ada bilang, tapi tak mustahil mereka bisa, karena mereka itu makhluk yang paling cerdas. Jadi dia bisa baca. Jangankan tulis Arab, huruf hieroglif pun bisa dia cerna, karena dia punya pengetahuan yang sangat cerdas. Jadi kalau dikatakan bisa tak dia tulis baca, lebih bisa daripada itu lagi. Karena dia bisa menangkap segala yang wa'allama Adamal asma'. Allah Ta'ala mengajarkan Nabi Adam itu asma', nama-nama. Di antara ahli tafsir menyebutkan asma' itu adalah bahasa, cara tulisnya, cara bacanya dan lain sebagainya. 2. Tonggak yang ada dalam masjid apakah memutuskan sholat? Tidak. Apa alasannya tak putus? Darurat. Ad-darurat tubihul mahzurat. Maka tadi bapak yang di sop ketiga, kalau begitu putus sopnya tidak. Apa dalilnya? Seandainya memutuskan sop, pasti Masjid Nabawi tak pakai tiang. Masjid Nabi pakai tiang yang panjangnya 22 meter, ke belakang 15 meter. Dulu pakai tiang. Tiangnya batang korma, atapnya pelepah korma yang dianyam, dindingnya labin, tanah liat yang dijemur kering. Maka dalam Masjid Nabawi ada tiang. Seandainya memutus, pasti Nabi katakan buang tiang-tiang ini, karena tiang memutus. Maka tidak memutus sholat. Maka jangan ragu, jangan pula nanti mau masuk ketiga, saya mau di Al-Falah tu asal jangan di sholat ketiga, karena sholat putus sudah. Tak putus. Yang pula yang punya ilmu kuat digesernya di samping, jangan. Biarkan aja apa ada. Apakah anak kecil yang belum balik dapat memutuskan sholat orang dewasa? Syekh Atiyah Saqar Mufti Al-Azhar menganjurkan anak kecil itu supaya dibuat di belakang. Anak kecil suruh di belakang. Apa sebab anak kecil itu di belakang? Anak kecil bisa memutuskan shaf disebabkan 2. Yang pertama, wudunya tak sempurna. Yang kedua, maaf cakap, dia belum berkhitan. Ada kulit yang belum dipotong, namanya kulfah. Di balik kulfah yang menutup hasyafah ada najis. 2 alasan anak itu bisa memutus shaf. Pertama, wudunya tak sempurna. Yang kedua, karena kulit kulfahnya mengandung najis. Kalau anak itu dapat dipastikan sudah dikhitan dan dia pula sudah cara wudunya sempurna, maka dia bisa. Tapi kita tak mungkin memeriksa satu-satu. Buka sana. Maka anak-anak ini dibuat satu shaf di belakang. Saya sholat di masjid depan Reopos. Tiba-tiba saya tengok ada orang sholat menggendong anak. Saya foto. Saya masuk. Ada orang sholat menggendong anak. Saya foto di belakang. Spread. Saya kirim ke Komisi Fatwa MUI, Haji Samsudin Muir. Saya mau tengok komen dia. Di komennya di bawah foto itu. Apa kata dia? Apa yakin si bapak ni bahwa anaknya cinta gitu? Digendongannya itu. Kalau zaman Nabi, memang betul Nabi pernah menggendong cucunya. Zaman itu belum ada pampers. Kalau seandainya keluar air, Nabi pasti berhenti. Kalau yang digendong tadi, anak itu keluar, memangnya dia ngaku dia pak keluar? Tidak. Dia keluar dia diam aja. Orang tak sadar dia sedang menggendong anak bernajis. Maka yang meragu-ragukan di belakang. Oh kalau begitu tak saya bawa anak. Jangan, bawa dia ke masjid. Yang paling bagus Masjid Agung Anwar. Saya tengok kalau bulan Ramadan ada pakai jubah hijau panjang megang rotan di belakang. Satpol PP. Anak itu diawasi. Bawa dia ke masjid. 10 kali kita suruh ke masjid. Dengan sekali dibawa, lebih masuk ke dalam hatinya sekali dibawa. Apalagi kalau bapaknya nyuruh bapaknya tak pernah ke masjid. Waktu ditanya, bapak nyuruh bapak kenapa tak ke masjid? Bapak sudah dewasa. Akhirnya dia menarik kesimpulan, ternyata masjid hanya untuk anak-anak. Kalau sudah dewasa, boleh tak masjid? Tanpa sadar kita sudah mengajarkan dia yang macam-macam.
4. Salat saf pertama lebih besar pahalanya dari saf untuk laki-laki. Apa juga berlaku untuk perempuan? Sebaik-baik saf laki-laki di depan, sebaik-baik saf perempuan di belakang. Maka berlomba-lombalah perempuan saf belakang. Datang ustaz dari Jawa di Masjid Ar-Rahman menceramahkan itu. Sebaik-baik saf perempuan di belakang. Akhirnya ramai-ramai mereka ke belakang. Untung tak di aspal Jalan Sudirman itu mereka. Ini Jahil bin Bahlul. Buka kitab fatwa Saudi Arabia. Apa kata Syekh Abdul Aziz Ibn Baz, Mufti Saudi Arabia, memberikan penjelasan tentang hadis ini. Kalau tidak ada satir, kalau tak ada kain penutup, itu sop paling bagus sop perempuan di belakang. Kenapa? Karena dia yang paling jauh dari laki-laki. Tapi kalau ada kain penutup, maka sop perempuan yang paling bagus di depan. Sekarang pertanyaannya, di Pekanbaru mana masjid yang tak pakai kain penutup? Tak ada. Maka yang di Masjid Ar-Rahman, di Masjid Agung Anur, di sini yang paling bagus di depan. Jangan berlomba-lomba sop belakang. Ini mesti diluruskan. Ini tentang masalah ceramah. Tengok fatwa Syekh Abdul Aziz Ibn Baz dalam kitab Fatwa Al-Lajnah Ad-Daimah, keluaran Saudi Arabia. Beliau sudah meninggal dunia. Rahmatullah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya fans berat Ustaz. Hanya berat-berat betul. Fans terberat kita Nabi Muhammad. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Saya khawatir kalau fans berat ke saya nanti dia pakai peci terus. Pakai baju putih, pakai celana hitam. Fans terberat Nabi Muhammad SAW. Bid'ah hasanah itu sebaiknya ditinggalkan. Bagaimana Pak Ustaz? Baca buku 37 masalah komplek. Udah tuntas saya bahas. 70 halaman. Putus masalah bid'ah. Lah putui kaji. Baik, itu dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas segala perhatian Bapak Ibu. Mohon maaf atas segala kesilapan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.